رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها يفضل الذكر أي الذكر الخفي على الذكر الجهري ب70 ضعفا وقال بقلب فاذكر الله خفيا عن الخلق بلا خرف وقال وهذا ذكر أفضل كل ذكر بهذا قد جرى قول الرجال ولذلك اختار ساداتنا النكسبندية الذكر القلب لأن القلب محل النظر الله الغفار وموضع الإيمان ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار. وقال وبصلاحه يصلح كله وبفساده يفسد جسد كله. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat taufik hidayah sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan ini masih berhubungan dengan bacaan kita beberapa malam yang telah lewat, yaitu tentang bagaimana pentingnya supaya kita ini senantiasa di dalam zikrullah atau ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semalam kita sudah bicarakan bahwa secara umum zikir itu dibagi menjadi dua bahagian. Ada yang disebut dengan zikru bil lisan, yaitu zikir yang dilafalkan, berarti ada hurufnya, ada suaranya, maka dibaca, dan itu harus kedengaran oleh telinga. Nah, kemudian yang kedua adalah zikru bil qalbi. Ini adalah zikirnya hati, karena hati berarti tidak ada huruf. Kalau hurufnya tidak ada, berarti bacaannya pun tiada. Kalau bacaannya tiada, berarti suara pun tiada. Maka yang dipakai mendengar adalah hati. Jadi ada yang mendengar secara telinga, ada yang mendengar secara hati. Zikru bil lisan dilafalkan berarti telinga yang mendengar. Zikru bil qalbi di dalam hati berarti hanya hati yang mendengar.
Nah, sebelum masuk ke zikir yang kedua, yaitu zikru bil qalbi, ini ada riwayat daripada seorang al-arifin, orang-orang yang diberikan pemahaman di dalam agama. Jadi ini cerita dari sebahagian orang arif billah, yang mana dalam riwayat cerita ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah memanggil kepada kita hambanya. Jadi Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Kata Allah, wahai hambaku, aku ciptakan sesuatu ini semuanya untuk engkau. Semua apa yang ada aku ciptakan karena engkau wahai hambaku. Begitu maha dermawanannya Allah. Tetapi kata Allah, mengapa engkau sibuk lupa kepadaku? Padahal apa saja yang ada itu semua asalnya dariku. Tetapi kenapa engkau sibuk melupakanku? Mengapa engkau terlena dengan nikmat dan kemewahan yang semua itu datang dariku? Engkau lupa dengan orang yang memberikan nikmat, bahkan engkau terlena dengan pemberian itu. Ini Allah memanggil kita, Allah mengingatkan kita. Kita yakin bahwa apapun yang ada semua itu datang dari Allah. Tapi kenapa kita bisa lupa dengan yang menjadi sebab adanya sesuatu? Gara-gara apa yang diciptakan, kita terlena dengan apa yang diberikan, akhirnya lupa kepada yang memberi. Nah, ini yang sering kita sampaikan, Abdun Ni'mah, bukan Abdullah. Ada hamba Allah dan ada hamba nikmat. Karena mereka terdinding dengan pemberian Allah, maka pikirannya hanya kepada apa yang ada, lupa kepada yang mengadakan. Ini di dalam hadis disebutkan, yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka sangat cinta kepada apa yang diciptakan, tapi lupa kepada yang menciptakan. Seharusnya semakin bertambah apa yang kita rasakan, semakin dekat kepada yang menjadi sebab kita bisa merasa. Ibaratnya semakin sugih kita, semakin ingat kepada yang menyuguhkan kita sebabnya. Semakin pintar kita, semakin dekat kepada yang menjadi sebab kita pintar. Tapi justru terbalik, dia pintar, lupa kepada yang menjadi sebabnya dia pintar. Kaya, lupa kepada yang menjadi sebab dia kaya. Bahkan dia hidup, lupa kepada yang menghidupkan, karena terlena. Ini sama dengan permainan seseorang anak, karena asyik di dalam bermain, lalu lupa bahwa ujung-ujungnya permainan ini pasti akan berakhir. Nah, seperti inilah firman Allah, senantiasa kita diingatkan, engkau lupa dengan orang yang memberi engkau, apakah engkau tidak bersyukur kepadanya? Ini semacam sindiran, disindir kita. Lianna kulla ni'matin syagalatka anni fahiya niqamah. Setiap nikmat yang menjadi sebab kita lupa kepada yang memberi, itu sebenarnya adalah azab. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi.
Jangan bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ingatkan, apabila gara-gara itu kita lupa dengan Allah, sebenarnya itu bukan nikmat, tetapi itu adalah azab, siksaan bagi kita. Lianna kulla ni'mah, setiap nikmat yang datang kepadamu, syagalattuka, tapi kamu lupa kepada yang memberi nikmat, maka itu bukan nikmat, tetapi itu azab. Jadi jangan dipandang apabila itu kenikmatan, itulah nikmat. Lihati dulu, kalau membawa kita dekat dengan Allah, nikmat namanya. Tapi kalau justru menjauhkan kita dari Allah, azab namanya. Hartakah, pangkatkah, jabatankah, ilmukah, umurkah, semakin bertambah semakin jauh dari Allah, itu bukan nikmat, justru itu azab. Seharusnya makin bertambah makin dekat dengan Allah, barulah disebut dengan nikmat. Itulah pandangannya orang-orang yang arif billah. Mereka merasa terhina apabila mendapatkan sesuatu tetapi justru mereka tambah jauh dari Allah. Dia tidak gembira, justru gelisah, karena menjadi penghalang baginya. Karena mereka menganggap tidak semua yang datang dari Allah bisa menjadi nikmat, kecuali kalau yang datang itu menambah dekat kita dengan Allah, barulah nikmat. Kalau kebalikannya, tambah dapat, tambah banyak, tambah milik kita, tambah jauh, itu sebenarnya azab, siksa yang tanpa kita sadari. Lianna kulla ni'matin syagalattuka anni fahuwa niqamah. Makanya membedakan hurufnya aja. Kalau niqamah itu huruf qa, itu azab namanya. Tapi kalau huruf ain, nikmat, itulah pemberian dari Allah. Jadi cara penyebutannya saja beda. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Kalau nikmat itu azab. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pakai ain. Kalau ain itu nikmat sebenarnya. Tapi kalau nikmah pakai qaf itu siksa. Jadi harta itu bisa menjadi nikmat, tapi bisa juga menjadi nikmah. Bisa menjadi nikmat kepada kita, tapi justru bisa menjadi bala bagi kita. Pangkat pun seperti itu, ilmu pun seperti itu. Kuncinya apabila kita memiliki sesuatu, kemudian kita semakin dekat kepada Allah, berarti nikmat namanya, ain, nikmat. Pamas sama raja tuh. Tapi kalau kita dapat sesuatu semakin jauh dari Allah, nah itu namanya nikmah, pacalla tuh. Itu bisa membedakan kita. Semakin jauh dari Allah itu siksaan di situ, tanpa kita sadari. Ittakhadhi ta'atillahi sabilan tajidul fawza bil jinan wa tanjau. Jadikanlah taatmu sebagai jalan menuju kepadaku, kata Allah. Jalan kita menuju Allah adalah taat ibadah, amal ibadah. Tajidul fawza bil jinan wa tanjau, maka engkau akan beruntung dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah, dan engkau akan selamat dunia dan akhirat, asal jadikan sesuatu itu sebagai jalan menujuku, jangan menjadi penghalang bagiku. Apapun bentuknya, jangan dijadikan sebagai penghalang, tapi jadikan sebagai jalan. Nah, ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai jalan menuju Allah, maka itulah yang disebut dengan tajidul fauza bil jinan. Engkau akan beruntung dengan mendapatkan surga, wa tanju, dan engkau yang akan selamat dunia dan akhirat, selama tidak dijadikan sebagai tujuan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi tujuan kita cuma satu, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, itu tujuan kita. Selain daripada lillahi ta'ala, itu kita jadikan sebagai jalan. Yang namanya jalan dilewati, jangan menghalang, apalagi singgah, maka pasti tidak akan mungkin kita akan sampai. Syauqi ilaihi wala abgi lahu badalan hatiki
sarairu kitmani tunaji. Kalimatnya seperti itu. Kalau kita artikan, kerinduanku kepada Allah. Ini yang kita tidak bisa gantikan dengan yang lain. Apapun modelnya, seperti apapun namanya, tidak ada yang bisa menggantikan selain rinduan kita kepada Allah. Orang-orang dulu itu mencari seperti apa hati ini bisa senang bersama yang maha segala-galanya. Karena kalau kesenangan selain daripada Allah itu hanya sementara. Orang sugi mungkin waktu suginya sementaranya, habis sugi ampe. Hidup mungkin kesenangannya waktu hidup, begitu meninggal selesai. Orang berpangkat, habis pangkatnya selesai. Apapun bentuknya, sementara semuanya. Walaupun bentuknya senang, maka kerinduan kita kepada Allah itu di atas segala-galanya. Adapun selain daripadanya tidak ada yang bisa menggantikan. Kalaupun menggantikan, sifatnya sementara. Makanya disebut dunia ini kesenangan sementara. Kalau sementara berarti pasti terakhir, ada akhirnya. Kalau berakhir berarti tidak kekal. Kalau tidak kekal berarti tidak nyaman. Wa kitmanu tunaji. Dan inilah rahasia kata Allah yang aku sembunyikan. Dan inilah munajahnya hamba dengan Tuhannya. Munajatul abdi ila rabbi, pembicaraan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi mereka tidak terpengaruh lagi kiri kanan muka belakang, biasa saja. Mau banyak mau sedikit biasa saja baginya, karena dia sudah asyik dengan Tuhannya. Dan inilah yang kita harapkan, karena kalau Tuhan tidak akan mungkin kita berpisah. Di dunia iya, di akhirat iya. Adapun selainnya ya namanya sementara tadi, tidak ada yang kekal. Karena yang kekal itu hanya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa tabqi lil 'ashiqina dhunubu wa khiya khirqatil fuadi tadhubu. Mustahil, tidak masuk akal orang yang asyik dengan Tuhannya berdosa. Tidak akan mungkin lagi kita melakukan suatu kesalahan dosa kalau kita sudah asyik dengan Tuhan. Orang berdosa itu karena lupa akan Tuhannya, karena jauh dari Tuhannya, maka masuklah yang lain. Kaifa tabqi lil asyiqina dzunuba. Bagaimana mungkin orang yang asyik dengan Tuhannya bisa melakukan dosa karena hatinya sudah hancur, asyik dengan kecintaannya terhadap Tuhannya, maka tiada lain di dalam dirinya. Nah ini nanti yang menjadi amalan zikir kita. Bagaimana mungkin bisa lupa sementara mereka saling hadap menghadapi. Wa kaifa yangsal muhibbu dzikrul habibi wa ismuhu fi fuadi maktubun. Bahasa kita, apakah mungkin bisa lupa orang yang dilanda cinta kepada orang yang dicintai? Tidak akan mungkin lagi. Begitu melihat, pasti yang dilihat orang yang dicintainya. Begitu mendengar, pasti yang didengar suara yang dicintainya. Tidak ada lain di hatinya selain apa yang mereka cintai. Nah inilah yang di dalam hadis disebutkan, kuntu sam'i, kuntu basari. Dia yang menjadi pendengaranku, dia yang menjadi penglihatanku. Ketika aku berjalan, dia yang bersamaku. Ketika aku mencapai, dia bersamaku. Tidak akan pernah berpisah. Dia yang memperlihatkan, dia yang memperdengarkan, dia yang melangkahkan, dia yang segala-galanya dia. Ini hal mustahil, karena yang namanya sesuatu yang ada di hati nampak dan jelas di dalam hati, maka tidak akan mungkin lagi masuk yang lain. Nah ini hubungannya dengan zikrul qalbi, zikirnya orang yang di dalam hatinya. Lain kalau zikrul lisan. Kalau lisan bisa saja di muntung kita baca, tapi di hati lain bisa saja. Tapi kalau di hati
Tidak akan mungkin. Walaupun mungkin di mulut lain, tapi di hati tetap. Nah itu nanti istimewanya antara zikirnya lisan dengan zikirnya hati. Kita ambil satu perumpamaan. Di dalam kitab ini ada, kalau dibacakan ini namanya gila dengan Tuhannya. Gila dengan Tuhannya. Orang gila itu kan hilang akalnya, basyariahnya hilang. Yang ada adalah bangsa Rabbani. Jadi kalau orang banyak secara umum melihat dia gila, majnunun fil ard, orang bumi mengatakan dia orang gila. Tapi justru ini orang adalah orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat daripada Abdul Barid rahimahullahu taala. Ini kalimatnya mengutamakan kehendak Allah dari urusan dan keperluan lainnya. Mereka lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Yang lain kena, Allah yang disatukannya, yang nomor satukannya Allah, yang lain kena aja. Itu maksudnya gila tadi. Jadi mereka tetap terpengaruh yang lain hanya kepada Allah. Jadi dalam riwayat ini Abdul Bar mengatakan, aku pernah berjalan dengan saudara saya namanya Dhinnun. Ini sama-sama ulama tasawuf. Kemudian di tengah perjalanan kami melihat banyak anak-anak itu melempar batu kepada seseorang karena dianggap gila, maka dilempari batu orang itu. Kemudian Dhinnun tadi bertanya, kasihan orang itu, kenapa engkau lempari batu? Maka dia jawab, karena dia orang gila. Karena dia orang gila, maka kami lempar dengan batu. Jadi ditanya apa alasannya dia gila? Dia mengaku bahwa melihat Tuhan. Wirodanero. Nah itu puange. Nah ini dalam ini bukan akal lagi. Jadi dia mengaku melihat Tuhan, maka dianggap gila kan? Mustahil kan kalau dilihat gitu di dunia. Nah kemudian ujar Dhinnun tadi, dia mengucapkan Allahu Allah dengan penuh kecintaan. Jadi sambil dilempar di mulutnya itu kasih ampihan, keluar kalimat Allahu Allah, karena dia melihat Tuhan gitu. Kalau bahasa kita kan melihat kekuasaan Tuhan, karena semua yang ada ini kan dari Tuhan, bukan Tuhannya. Tafakkaru fil khalq wala tatafakkaru fil khaliq. Yang kita pikirkan itu ciptaannya, bukan yang menciptakan. Tapi kan mustahil kita lupa kepada pencipta, sementara ciptaannya di mana-mana ada. Masa kita tidak tahu? Ibarat masjid, mustahil kita lupa kepada si tukang. Tidak akan mungkin masjid ini ada tanpa ada yang membuat. Jadi orang yang sampai itu bukan masjid yang dilihat, tapi yang membuat masjid ini seperti apa, kawah masjid seperti ini. Itu kan namanya terdinding namanya. Kalau cuma masjidnya saja lupa kita kepada yang membuatnya, itu lupa namanya. Nah itu maksudnya tadi. Nah kemudian dilihat, diperhatikan oleh Dhinnun, ternyata ini orang ada tanda-tanda kearifan, karena yang melihat wali. Jadi la ya'riful wali illal auliya. Tidak ada yang tahu ini wali kecuali sama-sama wali. Tukan biasanya seperti itu. Yang tahu ini tukan pasti sama-sama tukan. Kalau orang ahli ilmu yang tahu orang ini berilmu pasti sama-sama orang ahli ilmu. Kalau pedagang sama-sama pedagang pasti tahu sama ilmunya. Jadi ini yang melihat seorang waliullah, dia tahu ini bukan orang biasa, maka diberi salam, diberi salami. Kemudian setelah disalami, orang itu menjawab. Lalu kata Dhinnun, wahai Tuan, apakah engkau melihat Tuhan? Kan itu kan bahasa kita hati-hati. Tuan
melihat Tuhan. Tuhan yang esa. Kalau Tuhan banyak, kita semua tuan-tuan ini. Kita semua tuan-tuan. Di Malaysia itu kan tuan-tuan. Kalau guru-guru tuan. Jadi apakah Tuhan melihat Tuhan? Wih, matahan dulu bacaan aku. Tapi tepuangnya lah. Apa jawabannya? Apa dia jawab? Lau faqadtuhu min tarfati aini lamuttu min sa'ati. Andai kata aku ini sekejap mata saja lupa dengan Tuhanku atau tidak melihat dengan Tuhanku, maka pasti aku akan mati sejenak ini. Aku akan mati. Andai kata aku tidak melihat Tuhan lagi, pasti aku mati sedih. Sampai itu jawabannya itu. Sekejap mata aja lupa dengan Tuhanku atau tidak melihat Tuhanku, maka pasti aku kan mati. Nah itu kalau dibulikakan kepada hadis, mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaannya antara hidup dan mati kan zikirnya. Kalau dia ingat dengan Allah, itu namanya orang hidup. Tapi ketika mereka lupa dengan Allah, itu namanya orang mati. Ini namanya mati maknawi. Lain mati hissi. Kalau mati hissi, itu ruhnya dengan badannya berpisah. Itu yang dikuburkan. Tapi kalau maknawi tidak. Tetap jasadnya ada, ruhnya ada, tapi bisa saja mati dia. Kenapa? Lupa. Jadi tak kalupai pamate ki, jero paling ngerange patuo ki. Jadi bisa nanti dihitung sehari semalaman siaga pa paling ngerata, siaga tu tak kalupata. Berarti si komi tu tuota, si koto tu mateta. Berapa ingatnya kita, berapa matinya kita, berapa lupanya. Ketika kita ingat dengan Allah, maka dicatat orang yang hidup. Ketika kita lupa dengan Allah, kita dicatat sebagai orang yang mati. Jadi jangan dikira umur kita 60 hidup semuanya. Boleh saja 60 umur, cuma yang dimanfaatkan di hadapan Allah hanya 30, maka umur kita baru 30. Separuhnya kemana? Kang itu sama sembahyang, sampaiannya. Jangan dikira sembahyang mulai takbir sampai salam itu kita dapatkan semuanya. Tapi berapa ingatan kita di dalam sembahyang, sikonya tawata. Berapa kita ingat di dalam sembahyang, segitulah isinya sembahyang kita. Yang lainnya lepas. Nah kembali kepada tadi. Jadi lau faqadtuhu min tarfati ainin lamuttu minat sa'ah. Ay min sa'ah. Jikalau aku ini ketiadaan dirinya, Tuhanku maksudnya, sekejap mata saja dewi tepu aku, ay mati kak. Bayangkan itu makrifahnya orang ini. Jangan dipikirkan ini, tapi diyakini, diimani dan dirasakan. Kalau secara akal tidak masuk seperti apa, jangan dipikirkan. Lalu ujar Zinnun, kami tanya lagi orang itu, kami bertanya lagi, ama jannunun anta, apakah piang ini sudah gila? Jangan kok kapan itu, kamu ini gila seperti jawabanmu ini. Apa jawabannya? Ama inda ahlil ardi fana'am. Kalau menurut orang yang hidup di dunia ini, memang aku gila. Pasti orang mengatakan gila, tidak waras. Kalau orang yang hidup di dunia melihatku, orang dunia. Wa amma inda ahlis sama fala. Tapi kalau orang langit, nah jadi ada langit, ada dunia. Ada orang langit, ada dunia. Tapi kalau orang langit melihat, pasti mereka mengatakan ini bukan orang gila. Justru inilah orang yang sadar. Kalian yang gila. Oh, iko minta. Jangan tahu iko mah, iko jangan. Karena ini orang sudah sampai. Kamu masih berjalan. Jadi kalau orang bumi melihat, memang aku gila. Tapi kalau orang langit pasti mengatakan akulah yang waras. Nah itu jawabannya. Lalu ditanya lagi, ujar Zinnun, fa kaifa haluka ma'al maula? Fa kaifa haluka ma'al maula? Bagaimana engkau Tuhan dengan Tuhanmu? Seperti apa cara kamu dengan Tuhan kamu? Apa dia menjawab? Muntu arabtu ma jafautuhu maulaya. Ujar Sidin, sejak aku mengenalnya, aku tidak pernah memisahinya. Begitu wisengah dia matan kata dia puna, dia matan kalau pero, ukatan ni maasan ya roh. Begitu aku tahu, aku kenal, tidak pernah aku melepaskannya. Lalu ujar Zinnun tadi,
Mundu kam arabta, sudah berapa lama kamu mengenal? Siang ini tata si sepuangero, sudah berapa lama kamu mengenal Allah? Apa dia jawab? Mundu kam arabtu, mundu ju'ila ismahu fi janani maula. Aku mengenal Tuhanku itu namanya di hatiku, mulai ada di dalam hatiku. Mapa mulai kau hatiku, dek matan yang kau lupakan. Sejak ada di dalam hatiku, ini namanya nanti zikru bil qalbi. Sikiri atiero. Selama ingkana kau hatiku, dek matan yang kau lupai. Nah, ini yang dimaksud dalam kalimat Arabtu Rabbi bi Rabbi. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Artinya aku kenali Tuhanku karena dia yang memperkenalkan dirinya kepadaku. Tania ia misengi alena pesengka, bukan saya yang ingat, dia yang mengingatkan. Ia itu nasalah narek kudi meringerang, berarti kekuatan kita. Yang salah kalau kita yang ingat, tapi kalau dia yang mengingatkan, di mana salahnya? Alena pejepui ki lauri alena, dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita, pasti kita kenal. Alena pitaka alena. Yang salah dari kulimitai. Yang salah kalau kita yang melihat. Tapi kalau dia memperlihatkan dirinya kepada kita, maka kita bisa melihat. Pamasena, kan itu. Arab tu Rabbi birabbi. Aku kenali Tuhanku karena dia yang memperkenalkan kepadanya kepada aku. Nah, inilah yang dimaksud dengan zikru bil qalbi. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang arif billah. Yang tidak arif billah tadi yang pasti menyalahkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Karena kita penghalangnya banyak menghalangi kita, maka kita tidak akan mungkin sampai. Kalau tidak ada halangan kan nyaman. Apalagi nareko alena sendiri palalaki, ia itu nama rejnya nak beri malalang, kan gitu. Yang susah itu kalau kita yang berjalan sorangan, tapi kalau dia memperjalankan agak jinnah. Nah, itu singgungan sedikit daripada orang-orang yang sudah merasakan. Kalau kita ini kan membaca aja, ini yang ngerangi baca ya harapan kita mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada keinginan untuk menuju buka tak cede, bukan kita hari belak ada jauh mabela kidi cuma risetnya makul balalena tinggal mengumpati aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam zikru bil qalbi yang tadi. Jadi zikir dengan hati seperti yang dinampakkan oleh Dinun itu di dalam hati, sekali lagi di dalam hati. Kalau hati itu hanya Allah yang tahu. Wangi memisengi. Siwa kita leta. Apakah zikirnya kalimat Allahu Allah atau pakai panggilan ya Allahu ya Allah? Kalau semalam kan bisa Allahu Allah, bisa ya haq ya haq, bisa juga ya nur ya nur. Pada menemui itu panggilan semuanya. Nanti tergantung kita yang mana yang nyaman. Yafdalu zikru ay az-zikrul khafi ala dzikril jahri bi 70 difa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikirnya hati yang di dalamnya itu lebih afdal, lebih mulia daripada zikirnya lisan yang dibaca 70 kali ganda. Pikap itu pulik kue, cicemi kue, maka jampe kue. Nah, cuma ujar guru kita untuk mensyukuri muntung supaya banyak macam-macam bepander bawa bersikir. Walaupun muntung ini belum tentu ingat apa yang disikirkan. Dia orang paham yang baca tapi lo udah lihat dilatih muntung membaca. Walaupun yang dibaca muntung belum tentu paham. Tapi kalau di hati pasti paham. Nak kalau pula alam makanya tuh. Nak kalau pada saliwang cinampai minta lupai. Kalau sesuatu yang asalnya dari dalam itu berikit. Tapi kalau yang di luar itu satu mata aja. Biqalbi fadhkurillahi khafiyan anil khalqi bila kharfin wa qal. Ingatlah Allah di dalam hatimu. Itu perintahnya. Ingatlah Allah di dalam hatimu. Siapapun tidak mendengar, makhluk pun tidak mendengar, karena memang tidak punya huruf dan tidak ada suaranya. Wa hadza dzikrun afdalu kulli dzikrin. Dan inilah zikir hati yang semulia-mulia zikir.
Karena tidak ada istilah riak. Dia gagal yasen. Di mana riaknya? Kalau zikir muntung, la ilaha illallah, luar biasa ini. Sampai 70 kali, sampai 70.000 kali bisa timbul riak, kalau yasen. Tapi kalau di hati siapa yang tahu? Mungkin kita sambil merenung, mungkin kita sambil berpajang-majang, sambil duduk-duduk aja, hati jalan. Di mana riaknya? Di lagi monro. Beda kalau di luar, nampak, orang bisa menilai. Wa hadza dzikru afdalu kulli dzikrin. Oleh sebab itu, zikirnya hati adalah seabdal-abdal zikir. Bihadza kad jara qaulur rijal. Dan inilah yang digunakan, yang dipakai oleh kebanyakan daripada kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah itu adalah para wali-wali Allah. Ina kurite tahun Nabi biasa kasih. Tanpa suara, tanpa apa-apa, tapi justru hatinya yang menyala. Atina tuwo. Apa ini kan watak kali tatuwo, tapi hati mati. Nah, kalau hatinya yang mati, Allah tidak memberi pandangan. Walidzalika ikhtara sadatuna Naqsabandiyah dzikrul qalbi. Nah, guru-guru kita dari golongan Naqsabandiyah itu kan ada Naqsabandiyah, ada Syadziliyah, tarekat-tarekat itu lebih memilih masalah hati. Alasannya apa? Li'annal qalba mahallun nazarillah. Pertama, bahwa hati ini adalah pandangannya Allah. Allah memandang kepada hati. Wa mawdi'ul iman. Hati ini adalah tempatnya iman. Jadi iman itu di hati. Wa ma'danul asrar. Hati ini adalah tempatnya rahasia ketuhanan. Allah menandak rahasianya di dalam hati. Wa manba'ul anwar. Hati ini adalah sumber nur ilahiyah. Wa manba'ul anwar. Anwar itu dari nur. Apongon nero tajangnya. Atiana unroi. Wa bi salahihi yasluhu kullah. Wa bi fasadihi yafsadu jasadu kulluh. Maka apabila hati itu baik, akan menjadi baiklah segala perbuatannya jasad, karena di dalamnya baik. Dan apabila hati yang rusak, maka akan menjadi rusaklah segala perbuatan jasad yang zahir. Makanya hati ini mengingat kepada Allah, dan inilah sumber daripada kebaikan. Dan inilah yang bisa melemahkan hati yang keras, hati yang lupa, yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kad ajma'atil a'immah ala anna af'alal jawari la tuqbalu illa bi amalil qalbi wa anna amal qalbi tuqbalu biduniha. Lalu sepakat para ulama, ini ahli batin, bahwasanya anna af'alal jawari, perbuatan anggota badan, anggota tubuh kita ini, itu tidak akan diterima tanpa dihadirkan di dalam hati. Nak kurek na hadir ke hati ye, amala na watak kalewe itolai. Tetapi sebaliknya, wa anna a'malul qalbi tuqbalu biduniha. Tapi kalau amalannya hati, walaupun tidak dihadirkan di jasad, tetap diterima. Jasad beramal tapi tidak dihadirkan di hati, la tuqbal, tidak diterima. Tapi hati yang beramal walaupun anggota tubuh tidak, tetap diterima. Jadi kekuatannya seperti itu. Nah, kemudian zikir hati ini nanti dibagi menjadi dua bagian sedikit lagi. Walaupun nanti hati macam-macam, hati itu sampai 3 macam nanti. Ada hati namanya 3. Jadi zikirnya nanti terbagi-bagi juga. Nah, secara umum hati kita ada 2 bagian. Zikirnya hatinya. Zikir hati ada 2. Yang pertama namanya zikir hati kalimat Allahu Allah, yang di dalam Al-Quran disebutkan wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Itu di dalam surah Al-Kahfi. Nah, ini zikir yang pertamanya hati. Kalau kita artikan, ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah wahai kekasihku Muhammad, Allah menyuruh kepada Rasulullah, semoga Allah memberi petunjuk agar kamu dekat dengan Allah. Mengingat Allah itu merupakan petunjuk dari Allah terhadap hamba-hambanya.
tanrana na poji ki puange wediki mari ngerak walena. Tandanya Allah sayang dengan kita, kita ini didekatkan. Tandanya kita dekat, bisa ingat. Orang yang lupa itu jauh. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah di hati, ini adalah salah satu usaha kita atau ikhtiar kita untuk melemahkan hati yang keras. Jadi kayak sangat cepat agar memancarkan yang namanya nur, karena zikir itu yang membawa cahaya nanti. Nah, sehingga bersihlah hati kita daripada bentuk-bentuk syirik, karena ada yang bisa merusak hati. Apa itu? Ada pemahaman bahwasanya ada yang lebih daripada Allah. Wa ru'ya fil athari annahu idza kana yaumal qiyamah yaji'ul ikhlas wa syirki. Jadi hati yang bersih itulah yang ikhlas, hati yang rigat itulah yang syirik. Makanya kenapa hati yang rigat tidak boleh masuk surga? Karena ada syiriknya. Kenapa hati ikhlas masuk ke dalam surganya Allah? Karena hati ikhlas tiada yang lain selain daripada Allah. Tidak ada kupuange monrokwati tak surga. Nak koin kasaleun napuange monrokwati tak itu ranakana. Makanya tugas kita membersihkan hati, jangan sampai ada yang masuk selain daripada Allah. Nak koin kasaleun napuange tama carepai, nak ko macarepa ti ranaka tu. Jadi bisa matu. Pak bisa naranaka. Pembersihnya nanti neraka. Fayajtami'ani baina yadayhi rabbi ta'ala fayaqulu rabbul ikhlas. Nanti antara ikhlas dan syirik masing-masing dipanggil nanti pada hari kiamat. Yo limana ngi? Ye to mapat duae, ye to masih mata-matai, yo limana ku puangi. Kata Allah, intalik anta wa ahlaka ilal jannah. Wahai orang yang ikhlas, berarti hatinya bersih. Bawai orang-orang yang ikhlas bersamamu ke dalam surga. Iku matut tiwi tama surga. Tau ingkes si mata-mata. Wa yaqulu lisyirki. Nah, kemudian Allah memanggil orang yang syirik. Maksudnya syirik, orang yang hatinya mati, orang yang hatinya ada sesuatu selain daripada Allah. Intalik, bawai orang yang ada syirik dalam hatinya, wa ahlaka ilan nar, untuk masuk ke dalam neraka. Itu nanti pembahagiannya kena. Ikhlas tempatnya di surga, orang yang syirik tempatnya di neraka. Al-ikhlasu amalul qalbin la yattali ahadun ghairillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah amalnya hati atau ibadahnya hati. Amal hati ialah mengingat kepada Allah, maka tidak terlihat oleh seseorang di dalam hatinya kecuali hanya zikrullah. Itulah ikhlas. Jadi hilangkan yang lain selain daripada Allah. Itu amalannya hati. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi. Jadi suatu ketika ini pertanyaan ikhlas. Kan kita sering tahu mendengar ikhlas, tapi seperti apa ikhlas yang sebenarnya itu? Kalau secara umum ikhlas itu jangan ada yang lain di hati selain daripada Allah. Jadi selama masih ada selain daripada Allah, dia apa yang ikhlas ya? Apa gompaki? Masih syirik namanya. Karena masih ada anggapan selain daripada Allah. Sa'altu Jibril anil ikhlas, qala sa'altu Allah azza wa jalla anil ikhlas. Jadi pernah ditanya Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Bayangkan Jibril ditanya. Jadi ujar Jibril, kena aku takuni Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala ditakuni. Yang bertanya kepada aku ikhlas. Aku aja kan tahu ikhlas itu apa. Makanya aku nanti akan bertanya kepada Allah. Sa'altu Allahu azza wa jalla ikhlas. Ya Allah, ikhlas itu apa? Allah menjawab. Nah, ini untungnya ada bisi guru. Makanya kan kita bisi guru sampai guru kita kepada Rasulullah. Rasulullah nanti kepada Jibril. Jibril kepada Allah. Letu nih kalau. Nah, jadi ujar Jibril, kena aku menakuni Allah Ta'ala. Qala, maka Allah menjawab, ikhlas itu adalah huwa sirrun min asrari au da'athu qalbah man ahbabtahu min ibadi. Ini ikhlas itu adalah satu di antara rahasiaku
dari segala banyak rahasiaku yang aku letakkan itu di dalam hati yang aku cintai terhadap hamba-hambaku. Jadi nigo puji aku taruh siapa yang aku cintai, aku letakkan rahasiaku. Rahasiaku itu yang disebut dengan ikhlas. Makanya dalam Al-Quran ada ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, kami tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kami tidak diperintah kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan kita ini untuk ibadah. Tapi pertanyaannya, mukhlishina lahuddin, di dalam beribadah itulah hendaknya kita ikhlas. Andai kata kita beribadah tapi belum ikhlas, dia pernah letuk. Apa artinya ibadah? Kalau tidak ikhlas, bisa saja yang tidak ikhlas masuk ke dalam neraka walaupun zahirnya ibadah. Tapi karena tidak ikhlas dan ia puangin akad taiwi, maka nanti pada hari kiamat dipanggil, hambaku kamu sembahyang ya? Iya. Karena siapa? Karena ini, karena ini. Cari pahalanya dengan orang itu. Haji, kamu berangkat haji untuk siapa? Supaya ini, datangi pahala hajimu. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Nah ini, beramal sudah aman kita. Tapi kalau bukan karena Allah, masih menjadi tanda tanya. Ya satu ni manyaman ni sebab makusian ni lori puangnya mas sampai jatuh ni, tapi nak kata ni si puangnya katai we rugi bawang ni, karena tidak ada yang bisa memberi balasan kecuali Allah. Makanya kata Allah, ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku andak di dalam hatinya orang yang aku cintai. Tidak akan mungkin ikhlas orang yang aku tidak cintai. Makanya kita diperintah untuk beribadah. Cuma dalam beribadah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah, jangan ada yang lain. Nah kemudian nanti ikhlas ini banyak lagi macam-macamnya. Madu-madu pasti termasuk mendek baca ya. Lalu semakin tinggi baca kita, oh ternyata kita jauh sekali, tidak ada apa-apanya. Ya satu ni kasih manyaman sih ipigau ni pas perempuan. Dikira kita nyaman sudah, beribadah sudah, puasa sudah, haji sudah, elo akad tamu yo aga. Apakah ibadahmu sampai ke hatimu, atau ibadahmu hanya sekedar di luar, ataukah hanya sekedar minta pengakuan pujian saja? Maka sia-sialah apa yang kamu lakukan. Tapi paling tidak mendekati. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada bermanfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi terutama di dalam mengikhlaskan diri. Karena ikhlas itu adalah bahagian daripada sir daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di dalam hati hambanya. Beribadah itu mudah, tapi yang susah itu mempersembahkan ibadah. Apakah ibadah diterima atau tidak? Tapi kuncinya supaya diterima ibadah kita, jangan ada yang lain kecuali hanya Allah, maka pasti Allah akan menerima. Apabila ada niat selain daripada Allah, itulah yang menghalangi kenapa ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ikhlas fi talabil ilm wa fi nashriha wa fi jami'it ta'ah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.